IMC dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Astri Ovi bisa menyapa Anda yang sudah bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang ada di YouTube Rumah Sakit IMC. Dan seperti biasa ya, kalau di YouTube series ini nanti kita akan mengetahui secara banyak tentang reproduksi perempuan. Tapi kali ini adalah episode yang sangat spesial sekali, karena episode kali ini saya nggak cuma berdua dengan Dr. Caroline, saya akan mengundang seorang pasien yang akan sharing tentang pengalamannya menjadi pasien dari Dr. Caroline sendiri. Nah, di samping saya sekarang sudah hadir Ibu Mardiana. Halo Ibu Mardiana, apa kabar? Baik. Ini Ibu Mardiana usianya berapa? 48 tahun ya. Nanti kita akan cerita-cerita soal apa sih mungkin keluhan-keluhan awalnya sampai sekarang pasca operasi seperti apa. Siap. Tapi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan dulu dokter kesayangan kita semua ya, yaitu Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan konsultan fertility dan juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline. Halo Vi. Kabar gimana? Biasa, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, nah aku mau tanya-tanya langsung nih, karena kita kan mau sharing-sharing nih tentang pengalaman yang pernah dialami para pasien. Nah, kebetulan ada Ibu Mardiana di sini yang sudah hadir. Tadi sekilas tentang Ibu Mardiana aku baru tahu usianya aja nih. Tapi kalau keluhannya yang dirasakan sebelum operasi dan juga sebelum berobat nih ya ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas, itu apa aja sih? Jadi waktu itu tuh haidnya itu banyak sekali gitu ya. Udah volumenya banyak, terus keluar juga kayak gumpal-gumpalan darah tuh banyak. Seperti kayak orang keguguran atau orang habis pendarahan hebat lah gitu ya. Nah, itu tuh banyak sekali gitu. Kayak orang pipis jadi rasanya ya. Kalau keluar darah itu seperti orang pipis itu. Saat itu tuh udah lemes, udah ditambah darah banyak keluar, ditambah lagi itu perut seperti kayak diperes gitu. Itu sakitnya tuh luar biasa seperti itu. Itu kontesnya lama seperti itu. Jadi bisa berbulan-bulan, 2 bulan itu kontesnya begitu, sehingga sampai HB-nya tuh drop. Dan itu harus tambah darah terus gitu. Oh, sampai akhirnya tambah darah justru ya yang dilakukan. Oke, itu sudah terjadi berapa lama nih sampai akhirnya mengambil tindakan untuk kayak oke ke rumah sakit deh? Waktu itu sih udah berobat sudah sampai beberapa dokter. Oh, oke. Dan diagnosanya memang adenomiosis. Dokter pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Setelah keempat saya udah pasrah gitu kan. Karena diagnosanya ujung-ujungnya memang harus diangkat, udah nggak ada alternatif lain gitu. Sampai akhirnya itu saya takut, dan itu berlangsung selama 4 tahun saya tunda. 4 tahun gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter. Betul. Gitu ya, sampai ketemu yang srek akhirnya. Nah gitu, ketemu dengan Dokter Caroline, begitu masuk ke dokter, kok nyaman gitu. Tenang ya. Gitu. Kok jadi begitu baru masuk ruangan aja udah, kok saya nggak takut ya gitu kan. Terus di situ udah merasa tenang, merasa apa, hanya ditanya, anak berapa Mar? Mau punya anak lagi? Enggak dok gitu. Oh oke. Turun ke bawah dikasih surat. Loh kok nggak pakai ditanya obat apapun? Cek ke bawah untuk rawat inap, dapat kamar, hubungin saya, ini nomor saya. Tak langsung. Udah nggak ada pilihan mungkin ya, udah harus seperti itu, ya sudah lakukan saja. Oke. Tapi sebelum ke rumah sakit ada nggak sih yang dilakukan dulu nih? Mungkin tindakan-tindakan preventif pertama yang dilakukan seorang Ibu Mardiana dengan keluhan sakit dan juga menstruasi yang sangat banyak itu volumenya. Udah pasti kan minum obat gitu ya, udah pasti minum obat penambah darah, terus untuk anti nyeri gitu, karena udah bolak-balik seperti itu, jadi dan keluarga juga mensupport untuk udah angkat aja gitu. Cuman kondisi sayanya aja yang ketakutan kan, aduh nanti takut, aduh nanti seperti ini, jadi rasa panik takut itu tuh luar biasa gitu. Sampai udah gonta-ganti dokter, akhirnya ya udah ketemu Dokter Caroline, nggak sakit kok, cuman 1-1,5 senti. Masa iya sih gitu kan? Karena awal nggak percaya ya. Apaan gitu? Itu cuman kayak sedotan gitu.
Apa emang iya? Enggak sakit, 3 hari pulang. Mhm. Seminggu kamu bisa kerja, bisa aktivitas. Mhm. Sedangkan kakak juga udah pernah diangkat rahimnya juga Mhm. gitu, tapi dia kan dioperasi gitu ya. Iya. Itu dia cerita nanti, oh nggak bisa jalan begini-begini. Mhm. Mhm. Itu yang ketakutan luar biasa bagi saya gitu kan. Udah pas udah jalanin, iya juga ya Hmm. gitu. Jadi Oke. itulah yang membuat saya tuh, oh ya saya kuat loh, saya bisa loh ternyata. Hmm. Sehingga mempunyai referensi ke teman-teman juga, ada teman yang udah saya kasih referensi, akhirnya ketemu Hmm. dokter juga ya dok ya. Akhirnya berjodoh ya dengan dokter Dan Caroline dilakukan ya. hal yang sama gitu, Oke. tindakan yang sama gitu. Iya, tapi Ibu Mardiana kalau boleh sedikit flashback gitu ya Mm-mm, kan sudah ke banyak dokter dan juga mm-mm, banyak rumah sakit sebelumnya mm-mm, akhirnya mm-mm, ketemu sama dokter Caroline di rumah mm-mm, sakit IMC Pulomas. mm-mm. Siapa sih yang merekomendasikan atau mungkin kenal dari mana dengan rumah sakit IMC Pulomas dan juga dokter Caroline? Iya, jadi saya kan punya klien ya, klien saya bilang gini, Mar coba dokter Caroline Hmm. di Omni Polomas. Semua yang saya referensikan itu cocok, dia Mm-mm. bilang gitu. Hah, masa sih gitu? Itu kondisi saya lagi di rumah gitu, Mhm. dan kondisi saya lagi memang kesakitan. Saya telepon gitu, cari di Google, saya telepon. Oh ada praktek hari ini Hmm. sampai jam setengah 11. Saat itu kalau nggak salah jam 9. Saya nggak mikir panjang, saya mikir kalau saya pakai Grab nih agak lama nih. Mhm. Saya naik motor lompat langsung. Begitu sampai di rumah sakit, oh ya udah dokter Hmm. langsung, ayo kita buka ya gitu. Mau Hmm. dicek dalam, aduh dok gitu kan, karena Hmm. kondisi juga Hmm. emang lagi banyak. Dok, tapi saya lagi banyak. Udah, saya udah biasa dengan kayak gini Hmm. gitu. Terus ya kan kita risik gitu Iya, perempuan. pasti. Udah gitu, ayo gitu. Oh ya sudah gitu. Hmm. Dan memang gejalanya semua itu sama Hmm. gitu. Oke, nah kalau tadi kan cerita dari Ibu Mardiananya sendiri. Nah kalau dari Dokter Caroline ketika melihat pasien Ibu Mardiana ini, apa tanggapannya atau mungkin diagnosis awal yang langsung terlihat apa itu? Jadi Ibu Yana ini khas banget, klasik ya, mens banyak dan Mm-mm. mens nyeri itu sesuai dengan adenomyosis. Mm-mm. Ya, jadi meskipun saya belum periksa, dari pemeriksaan anamnesa awal Mm-mm. dengan keluhan mens banyak dan sakit, itu dugaan pertama adenomyosis memang. Nah, USG transvaginal ya itu hanya untuk memastikan saja ya berapa ukuran adenomyosis, tingkat perlengketan dan yang lain-lainnya waktu itu. Mhm. Ya seperti yang saya katakan, sudah 48 tahun, anak juga sudah cukup, tidak ingin hamil lagi. Terapi tuntas adenomyosis memang hanya angkat rahim. Ya, cuma itu satu-satunya cara. Nah, beruntungnya kita bisa lakukan dengan laparoskopi ya Yan. Iya, betul. Jadi minim nyeri, Yana juga bisa balik ke aktivitas normal lagi. Jadi semuanya berhasil baik gitu. Akhirnya juga baik. Oke, jadi diagnosisnya aja hanya membutuhkan 1 kali pertemuan ya. Iya. Sampai akhirnya sudah, oke ini adenomyosis, caranya adalah untuk pengangkatan rahim setelah Ya, itu. betul. Oke, nah ini dia nih yang uniknya nih, kalau misalnya saya sebagai awam gitu ya mendengar kata operasi kan langsung takut nih. Nah ini kenapa tiba-tiba langsung yakin, terus yakinnya sama dokter Caroline? Karena kan kalau yang kita lihat, oh operasinya tuh rata-rata di black perutnya gitu. Benar, kita kayak Begitu, sesar gitu ya. Begitu dokter, dok tapi saya takut. Saya udah ngomong gitu, dok saya takut gitu. Gak usah takut, kita pakai teknik. Ya kan, kita pakai teknik gitu. Tekniknya apa sih dok? Cuma 1-1,5 senti. Hah, 1,5 senti? Itu kayak bolpen, kata dia gitu. Kita kayak main game aja gitu. Main game gitu. Cuman kan, oh kita cek tuh, karena dokter kan buka itu saya di apa namanya di YouTube saya buka. YouTube saya buka, kamu lihat, kamu ibaratnya kamu pelajari di situ. Jadi memang kan kalau dokter Caroline ini mengajarkan para wanita untuk cermat dong lu dengan penyakit-penyakit wanita tuh apa aja sih gitu kan. Jadi kita yang awam aja pertama kali kenal adenomyosis apa, karena pemikiran oh jangan-jangan emang mau meno kali ya, gejalanya kan begini rata-rata seperti itu ya dok, oh mau meno segala macam, ya kali lah gitu. Karena memang dokter-dokter itu bilang kalau adenomyosis itu hanya 2, angkat rahim dan tunggu meno.
Nah, nunggu meno itu saya kesakitan yang luar biasa. Jadi Iya. ya udah saya menguatkan diri untuk oh iya gitu. Oke. Baik. Nah, kalau untuk proses operasinya sendiri, Dokter Caroline boleh cerita nggak ini prosesnya berapa lama sih? Terus apa aja yang biasanya harus dipersiapkan oleh pasien sebelum melakukan operasi laparoskopi dan khususnya untuk adenomiosis? Jadi pertama diagnostik harus jelas dulu ya, USG transvaginal harus dilakukan. Diagnostik jelas, baru tata laksana operasinya jelas mau ngapain. Nah, opsi itu semuanya ditawarkan pada pasien, jelaskan secara detail ya. Jadi pasien juga ngerti dan bisa memilih yang terbaik. Jadi dokter tidak pernah ada yang memaksakan operasi, tidak. Ya, hanya dijelaskan positifnya gini, negatifnya gini, silahkan pikir-pikir, ambil keputusan, bicara dengan suami bagaimana. Makanya saya buat YouTube channel tuh segitu banyak ya, sebetulnya untuk memberi pengetahuan karena ilmunya harus dapat dulu. Ya, kalau nggak ada ilmu bingung dan takut tentunya karena nggak ngerti. Jadi harus ngerti dulu penyakitnya kayak apa, jadi bisa memilih yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, tentunya kalau sudah memutuskan untuk operasi, seperti biasa pemeriksaan pra-operasi harus dilakukan. Jadi selalu masuk 1 hari sebelum operasi, lakukan pemeriksaan cek lab darah, rekam jantung, ronsen dada. Jadi harus dipastikan kondisi pasien fit saat operasi. Ya, kalau kurang darah ya kita mesti sedia darah dong. Ya, semua itu kan perlu waktu, makanya pasien harus masuk 1 hari sebelum operasi. Untuk operasi Ibu Yana ini relatif lancar, ya Yan ya? Iya, betul. Mungkin sekitar 1 atau 2 jam perlengketan dibebaskan, rahim diangkat, ya. Setelah itu beres sudah. Ya, nanya happy, besok udah ketawa ketiwi lagi. Lusanya udah pulang ya Yan. Iya, betul. Tapi memang untuk pasca operasinya apa sih yang dirasakan pasien? Setelah laparoskopi? Nggak ada apa-apa ya. Seminggu juga saya udah bisa naik motor dan saya WA-an dokter. Dok, saya udah bisa olahraga belum sih dok gitu kan. Olahraganya udah kamu lari pagi jalan aja dia bilang gitu. Cuman kan kita gatel ya, pengennya tuh olahraga yang ikut ke tempat senam gitu kan. Kok agak gatel gitu. Aduh dokter lama banget sih ini. Cuman udah nyuri-nyuri pelan-pelan gitu kan. Karena memang udah aktivitas ya begitu kan senengnya gitu. Jadi udah mulai 2 minggu pun udah mulai kerja biasa sih. Oh, jadi memang penyembuhannya sangat ini juga ya, sangat cepat juga prosesnya ya. Betul. Oke, dan yang dirasakan juga minim sekali rasa sakit. Gitu. Oke. Nah, terakhir mungkin boleh sharing pengalaman nih selama berobat dengan Dokter Caroline, apa aja yang dirasakan nih? Sama dokter Caroline. Udah kayak temen ya dok ya. Bestie ya, jadi bestie Udah kayak ya. teman karena apa? Dokter ini kita tahu lah gitu jadwal dokter, apalagi sekalibernya dokter Caroline itu kan pasti pasiennya banyak. Betul. Gitu kan. Tapi beliau itu selalu menjawab apapun keluhan pasien yang saya rasakan gitu ya. Kalau saya bertanya apa langsung cepat jawab. Jadi kita merasa kita kaum perempuan yang punya penyakit apapun merasa oh ya saya nyaman loh gitu. Karena saya dibantu loh. Selalu ada dokter loh gitu. Jadi bahasa saya tuh selalu seperti malaikat tak bersayap ya dok ya. Untuk bagi kaum perempuan ya gitu. Jadi itulah yang membuat kita juga ibaratnya yuk gitu mengajak para perempuan ini nggak usah khawatir dengan penyakit-penyakit yang timbul pada perempuan gitu. Karena kita punya dokter yang sangat aware dengan perempuan gitu sih. Gitu ya. Oke. Karena memang kan untuk penyakit sendiri ya, kalau misalnya itu adanya di organ intim kan kita merasa harus yang benar-benar membuat kita nyaman, betul ya. betul. Dan Dokter Caroline memang membuat pasien-pasiennya nyaman termasuk ibu sendiri Betul, gitu ya. iya. Oke, wah luar biasa. Mungkin sebagai penutup, Dokter Caroline ada yang mau disampaikan untuk pasien-pasien yang dengan keluhan sama nih dengan Ibu Mardiana. Oke, jadi bagi semua perempuan yang sudah prameno ya 40 tahun ke atas itu sebenarnya prameno dan udah menjelang menopause. Ya normalnya harusnya mens makin sedikit, bukan makin banyak. Kalau Anda di usia tersebut mengalami mens yang banyak, segeralah check up ke dokter kandungan. Dilihat apakah ada miom, adenomiosis, atau polip, hiperplasia, penebalan, macam-macam tuh yang bikin mens banyak. Episode 4, mengapa mens banjir, dicek nanti. Ya, karena mens yang banyak menimbulkan kondisi anemia atau kurang darah. Kondisi anemia yang berkepanjangan selama penyebabnya belum diangkat akan menimbulkan bengkak jantung tuh. Jantung ngos-ngosan ya, dia melar jantung.
ya. Jadi kondisi itu tentunya tidak bisa lagi diobati. Jadi sebelum sampai ke titik tersebut, ya, lakukan tindakan. Anemia harus diatasi. Penyebab perdarahan harus diangkat itu. Cek ke dokter kandungan jika mengalami mens yang banyak. Oke, dan jangan lupa juga untuk cek ke dokter kandungan rutin 1 tahun sekali ya. Iya, minimal. Minimal. Baik, kalau begitu Dokter Caroline terima kasih Terima banyak. kasih. Bu Mardiana juga terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Amin, sehat. Amin. Dan terima kasih banyak untuk Sobat IMC yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kalau penasaran dengan sharing-sharing pasien lainnya nih dari Dokter Caroline, jangan kemana-mana, saksikan terus ya untuk YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan.